Halo semuanya para penggemar serial India Lava dan Kusa. Di video kali ini, saya akan membahas sinopsis Lava dan Kusa 15 November 2020. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk klik subscribe-nya terlebih dahulu. Pada episode kali ini, Rama dan Sinta duduk di mandap. Ibu Rama tersenyum melihat 4 pasangan dengan 4 mandap. Sementara itu, Rahwana marah dan memecahkan batu besar dengan menyentuhnya. Dia mengingat tentang penghinaannya. Mandodari datang dan memintanya untuk melupakannya. Rahwana berkata, "Aku akan menghancurkan kehidupan Rama dan Sinta. Aku akan membalas dendam. Sekarang fase baru akan mulai. Fase balas dendam Rahwana." Mandodari pun khawatir. Kemudian Kus bertanya balas dendam apa yang akan dia lakukan. Shatrughan mengatakan balas dendamnya adalah untuk memisahkan Rama dan Sinta. Dia melakukan itu. Shatrughan meminta mereka untuk menghormati orang yang lebih tua dan memiliki cinta untuk semua orang. Puskar mengangguk. Dia memeluk Lava dan Kusa. Sinta pun tersenyum. Subahu mengatakan, "Kamu tidak ingin memberitahu kami tentang Rahwana. Kami ingin tahu tentang pernikahan. Bagaimana kalian semua diterima di Ayodhya?" Shatrughan mengatakan, semua orang di Ayodhya senang dengan pernikahan tersebut. Rama dan Sinta mendapat sambutan yang baik. Rama memujinya. Dia memintanya untuk menceritakannya lagi. Dia suka mendengarnya. Dasarat mendengar istri-istrinya berbicara bahwa keluarga akan menjadi lebih kuat dengan bergabungnya menantu mereka. Kaikeyi menghadiahkan pakaian itu kepada Mantara. Kausalya melihatnya. Mantara berusaha mencuci otak Kaikeyi untuk melawan Rama dan pangeran lainnya. Dia mengatakan, "Jangan lupa bahwa Bharata adalah anakmu sendiri, darahmu." Kaikeyi mengatakan bahwa ibu dikenal dengan cinta keibuannya, bukan rahim. Bharat adalah anakku, hidupku, tapi Rama adalah kekasih kita. Kausalya tersenyum dan menangis bahagia. Kaikeyi mengatakan Rama akan selalu menyayangiku, membuat 4 karangan bunga untuk semua putraku. Dia pergi. Kausalya memperingatkan Mantara. Dia bilang kamu tidak akan menjadi bagian dari penyambutan. Kamu menghasut Kaikeyi melawan para pangeran. Dia meminta penjaga untuk tidak membiarkan Mantara ikut berperan. Mantara meminta maaf padanya. Mantara berpikir aku akan membuat Rama pergi. Kemudian Dasarat dan Kaikeyi melihat rakyatnya. Kakak Kaikeyi mengatakan ini luar biasa. Mereka pun berpelukan. Kemudian 4 pasangan telah tiba. Rama diberkati oleh Kaikeyi. Kausalya melakukan arti dan menyambut ke-4 pasangan itu. Semua orang pun tersenyum. Kemudian Grah Pares mereka terjadi. Ke-4 pasangan diberkati oleh orang tua mereka. Pasangan tersebut duduk di sana untuk ritual pasca nikah. Sumitra mempersiapkan mereka untuk upacara penemuan koin atau marmer. Pasangan memainkan permainan. Laksamana mendapatkan marmernya. Bharat dan Shatrughan kalah dari istri mereka. Rama dan Sinta masih bermain. Sumitra bertanya siapa yang mendapat marmer lagi. Rama dan Sinta menunjukkan kelereng. Semua orang tersenyum. Sumitra bertanya bagaimana ini mungkin. Saya telah memasukkan 1 kelereng dalam 1 susu. Kaikeyi mengatakan tidak apa-apa. Kami akan bermain lagi. Rama dan Sinta bermain lagi dan mendapatkan 2 kelereng. Saat Kaikeyi meletakkan 1 kelereng, Kaikeyi berkata, "Aku pikir Rama akan selalu memerintah dalam hidup dan hatimu." Semua orang tersenyum. Kausalya mengatakan ini keajaiban. Menemukan 2 batu menandakan bahwa mereka akan selalu bersama. Kaikeyi mengatakan pernikahan mereka akan terjadi dan menjadi contoh bagi dunia. Shatrughan meminta makanan.
Kaikeyi berkata, aku akan meminta Mantara untuk melakukan pengaturan. Kausalya mengatakan, semua pengaturan sudah selesai. Kaikeyi mengatakan itu sebabnya Mantara tidak ada di sini. Kemudian Dasarat yang tengah berbaring sendiri di kamar memikirkan tentang kutukan. Kemudian Rama datang dan memijat kakinya. Dasarat lalu menceritakan tentang kutukan itu. Kilas balik menunjukkan Dasarat menembakkan panah. Seorang pria berteriak. Dasarat pergi dan melihat seorang pria tengah sekarat. Dasarat berkata, maafkan aku, kupikir itu binatang buas. Pria itu yakni Sravan Kumar berkata, aku datang untuk mengambil air untuk orang tuaku yang haus. Mereka buta. Beri mereka makan, dan pikir ini adalah keinginan saya. Kemudian dia pun meninggal. Dasarat menangis dan mengatakan, kata-kata dan panah tidak akan pernah bisa kembali. Aku tidak punya pilihan selain memenuhi keinginannya. Dia mengambil air untuk orang tua Sravan. Dia mengatakan bahwa aku adalah Raja Ayodha Dasarat. Keinginan Sravan adalah agar aku memberimu air. Ibu Sravan bertanya di mana dia. Mengapa dia mengirimmu? Dasarat mengatakan panahku telah membunuhnya. Mereka pun menangis dan mengutuknya bahwa dia juga akan dipisahkan dari putranya. Cerita Dasarat pun berakhir. Kemudian Mantara mendengar ini dan berpikir untuk memanfaatkan kutukan ini. Dia berkata, aku akan membalas dendam pada Kausalya. Rama berjanji pada ayahnya bahwa dia dan adik-adiknya akan selalu tinggal bersamanya. Dia akan selalu ada di hati mereka. Dasarat mengatakan, janjimu memberi kedamaian. Mereka pun berpelukan. Mantara mencuci otak Kaikeyi. Kausalya datang untuk menegur Mantara. Kaikeyi memintanya untuk memaafkan Mantara. Kausalya mengatakan, percayalah padaku tentang Mantara. Dia harus meninggalkan istana ini. Kau seperti adik perempuanku. Kaikeyi meminta Mantara meninggalkan Ayodhya jika Kausalya menginginkannya. Pelayannya datang dan berkata, Dasarat memanggil mereka. Kausalya dan Kaikeyi pergi. Sekian untuk sinopsis hari ini. Saksikan keseruan Lava dan Kusa hanya di Antv. Sampai jumpa di sinopsis berikutnya.